Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Rahmawati Zulkarnain. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis kasus fraud, konflik kepentingan, dan budaya organisasi PT Medika Nusantara untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer dengan dosen pembimbing Dr. Farida Yuliati SH, SCMM. Integritas sektor kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting. Keputusan bisnis di bidang medis berdampak langsung pada kualitas layanan dan keselamatan pasien. Namun, pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit pemerintah sangat rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ditemukan beberapa bentuk kecurangan PDP Medika Nusantara, antara lain pemberian kickback atau komisi ke pejabat rumah sakit dan pengkondisian tender, kemudian markup harga alkes, dan penutupan hasil audit internal. Praktik kecurangan ini terbongkar melalui pengaduan whistleblower. Pelanggaran etika utama yang terjadi adalah adanya penyuapan, konflik kepentingan pejabat rumah sakit, manipulasi pengadaan, serta laporan keuangan yang tidak jujur. Untuk analisis fraud triangle, adanya tekanan, peluang, rasionalisasi. Untuk fraud diamond, adanya kemampuan. Terjadi kegagalan tata kelola dan sistem anti-suap. Di sini terjadi pelanggaran prinsip GCG, yakni dengan rusaknya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. PT Medika Nusantara menghalalkan segala cara demi keuntungan jangka pendek, sehingga perusahaan mengalami kegagalan penuh dalam klausul utama sistem anti-suap. Peran Whistleblowing System, ESG, dan Compliance Management. Whistleblowing System menjadi benteng pertahanan terakhir ketika fungsi pengendalian internal lumpuh oleh pimpinan puncak dan menyebabkan dampak terhadap ESG, yakni sistem tata kelola dan manajemen risiko runtuh total, menyebabkan harga alkes mahal, menurunkan mutu layanan kesehatan masyarakat, dan memboroskan anggaran negara. Dampak stakeholder dan pemetaan risiko bisnis. Dampak pada stakeholder antara lain dari segi pemerintah atau rumah sakit, terjadinya kerugian keuangan negara dan kerusakan reputasi instansi. Untuk masyarakat atau pasien, risiko mendapatkan fasilitas medis berbiaya mahal akibat kickback, dan kompetitor jujur dirugikan akibat pengkondisian tender yang tidak adil. 4 risiko utama perusahaan antara lain adanya risiko hukum, risiko finansial, risiko operasional, dan risiko reputasi. Analisis akar penyebab kecurangan, root cause analysis, menggunakan metode 5 whys. Yang pertama, mengapa terjadi suap dan markup? Jawabannya, untuk mengamankan posisi vendor utama dalam tender RS. Mengapa menyelewengkan tender? Jawabannya, dianggap satu-satunya cara memenangkan proyek. Mengapa tindakan tidak etis dibiarkan? Jawabannya, Dirut menganggap sebagai kebiasaan bisnis. Mengapa audit tidak mencegahnya? Jawabannya, laporan audit disembunyikan oleh manajemen puncak. Dan akar penyebab utama, root cause, yakni kegagalan struktur tata kelola puncak dengan ketiadaan independensi, fungsi pengawas, serta pembiaran budaya koruptif oleh pimpinan. Kerangka solusi dan sistem pengendalian internal yang perlu diterapkan, yakni kebijakan zero tolerance, pemisahan tugas, independensi audit internal, digitalisasi procurement, dan sistem pengaduan independen. Budaya kerja etis dan roadmap tata kelola anti korupsi. Perlu dilakukan leadership riset, pelatihan etika berkala, menerapkan KPI berbasis etika, dan melakukan tahapan roadmap 12 bulan. Kesimpulannya, fraud PT Medika Nusantara bukan sekedar kesalahan individu, melainkan konsekuensi dari kegagalan tata kelola puncak, lemahnya budaya etika, dan terintervensinya sistem pengawasan. Keberhasilan perusahaan di era modern tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari integritas, kepercayaan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan tata kelola yang bersih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.